Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang, eee, cedera kepala atau traumatic brain injury dan trauma dada. Untuk materi pertama kita belajar di, trauma kepala. Oke, kita belajar, tentang cedera kepala. Nah, cedera kepala atau trauma kepala, itu trauma yang menimpa struktur kepala sehingga dapat menimbulkan kelainan struktural dan atau gangguan fungsional pada jaringan otak. Traumatic brain injury sendiri adalah proses non-degeneratif, jadi penyakit yang tidak disebabkan oleh penuaan dan non-kongenital pada otak yang disebabkan oleh serangan dari luar karena trauma yang menyebabkan gangguan temporer maupun permanen terhadap fungsi kognitif, secara fisik dan secara psikososial karena erat hubungannya ya, di saat kita ngomong trauma kepala itu erat hubungannya dengan neurosensor. Nah, ini untuk epidemiologi, jadi setiap tahunnya itu terdapat 52.000 kematian yang disebabkan oleh traumatic brain injury. Nah, rata-rata ini terjadi karena kecelakaan lalu lintas. Untuk insiden cedera kepala ringan, sekitar 131 kasus per 100.000 orang, cedera kepala sedang 15 dan cedera kepala berat 14 kasus dari 100.000 orang. Ini data dari Inggris pada tahun 2015. Nah, kalau kita ngomong cedera kepala sebenarnya terdapat beberapa klasifikasi, mulai dari mekanisme, derajat keparahan cedera, dan dilihat dari morfologi atau anatomi dari, kepala cedera cedera sendiri yang menimpa kepala. Yang pertama, kalau secara mekanisme ada 2, ada cedera yang disebabkan oleh benda tumpul dan penetrasi atau secara langsung. Untuk kalau benda tumpul bisa karena tabrakan kendaraan bermotor, pukulan benda tumpul dan terjatuh. Kalau penetrasi sendiri ada luka tembak dan luka tusuk. Nah, ini juga mekanisme cedera, ada coup injury dan counter coup. Jadi kalau coup injury itu adalah injury yang disebabkan atau yang menimpa pada, daerah yang terkena injury. Contohnya kalau kita jatuh terkena temporal, maka hanya temporal saja, yang terkena impact-nya, tetapi frontal tidak terkena. Tapi counter coup di saat kita terkena yang temporal, maka yang, lobus frontal pun akan terkena. Kemudian klasifikasi ini, dari derajat keparahan. Kalau derajat keparahan dilihat dari durasi hilangnya kesadaran, berapa lama, kemudian GCS, dan durasi post-traumatic amnesianya. Jadi ini, derajat, keparahan ada ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan dilihat dari kehilangan kesadaran, dia lebih dari 20 menit, kemudian amnesia post-traumatiknya kurang dari 24 jam, GCS 13 sampai 15. Kalau sedang, kehilangan kesadarannya lebih dari 20 menit dan kurang dari 36 jam, amnesia post-traumatiknya lebih dari 24 jam dan kurang dari 7 hari, GCS-nya 9 sampai 12. Untuk, yang berat, cedera kepala berat, kehilangan kesadarannya lebih dari 36 jam, kemudian amnesia post-traumatiknya lebih dari 7 hari, dan GCS-nya 3 sampai 8. Ini kalau GCS ya, sebenarnya kalau GCS kan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau GCS sendiri itu dilihat dari 3 indikator bagaimana, respon pasien terhadap, rangsangan pada mata, pada verbal maupun motorik. Nah, ini klasifikasi dilihat dari morfologi atau anatomi. Jadi, ada 3, yang pertama scalp atau kulit kepala, kemudian skull atau
tulang tengkorak dan brain sendiri. Ini contohnya, jadi kalau linear non-displaced, kemudian kalau dipres ya, jadi hancur tulang kepalanya ini pada skull ya. Kemudian open, jadi ada luka terbuka pada skull dan impaled object. Jadi ada objek yang menusuk sehingga melukai dari tulang kepala. Nah, ini scalp injury pada kulit kepala. Jadi di scalp sendiri terdapat banyak pembuluh darah sehingga jika trauma itu mengenai scalp maka dapat menyebabkan pendarahan. Nah, untuk injury yang mengenai scalp maka yang harus kita lakukan adalah bebat tekan ya. Jadi penekanan langsung pada luka untuk menghentikan perdarahan. Nah, ini jangan melakukan penekanan langsung jika kemungkinan terdapat cedera pada tulang kepala. Jadi dilihat kalau memang ada tanda-tanda seperti ini, ada retak, kemudian ada hancur, ada open trauma, dan ada impaled object. Nah, untuk yang brain injury ada dua, ada focal injury dan ada diffuse injury. Pada focal injury ada cerebral contusio, ada cerebral laserasi, ada hepatoma. Jadi pada hematom sendiri dibagi juga ada hematom yang terjadi pada epidural, subdural, dan intracerebral. Kalau pada diffuse injury ini dibedakan dari konkusi, aksional injury, ada edem cerebral dan iskemik cerebral. Nah, ini brain injury ada dua, dibagi cedera otak primer dan cedera otak sekunder. Kalau cedera otak primer, ini kerusakan segera terjadi pada saat setelah trauma, bisa disebabkan oleh kup maupun intrakup. Kalau cedera otak sekunder, nah ini bisa diakibatkan dari hipoksia atau penurunan perfusi. Kemudian cedera otak sekunder adalah respon terhadap cedera otak primer dan dia berkembang dalam beberapa jam setelah terjadinya trauma. Nah, ini respon pada brain injury jika terjadi pembengkakan otak, ada hematom maupun kontusio, sehingga menyebabkan vasodilatasi dengan meningkatkan volume darah yang ada di otak. Sehingga apa? Dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian kalau penurunan aliran darah ke otak atau brain iskemik, ini dapat menyebabkan penurunan perfusi sehingga otak sendiri kekurangan oksigen atau iskemia cerebral atau hipoksia. Nah, ini tanda dan gejala pada cedera kepala. Yang pertama yang harus kita lihat adalah perubahan status mental, mulai dari perubahan orientasi, personalitas, dan amnesia, ada GCS juga ya. Kemudian adanya muntah atau tidak. Biasanya pada peningkatan intrakranial akan terdapat muntah proyektil. Kemudian juicing refleks atau trias juicing dilihat dari peningkatan sistolik, penurunan diastolik, kemudian adanya peningkatan nadi atau tidak. Kemudian ada perubahan temperatur tubuh, bagaimana perubahan reaktivitas pupil, mengalami dilatasi atau tidak, biasanya karena trauma. Biasanya karena trauma, tekanan intrakranial akan menyebabkan herniasi pada otak, sehingga akan menyebabkan perubahan reaktivitas pada pupil. Kemudian adanya perubahan postur atau tidak. Nah, ini kalau dilihat dari anatomi, ini ada fraktur basis kranii. Jadi ini disebabkan oleh robeknya durameter, jadi yang memungkinkan cairan cerebrospinal mengalir keluar melalui lubang eksternal yang ada. Jadi tanda-tandanya adanya Renore dan Otore, kemudian Battle sign dan Raccoon eyes ya. Jadi evaluasinya menggunakan target atau Halo sign. Halo sign. Jadi kalau ini ya, ini contohnya yang pada Raccoon eyes. Ini battle sign. Jadi terlihat ekimosis di sini. Nah, kemudian ada kontusio atau hematom, pembengkakan. Ini bisa terjadi karena kup atau kontrakup injury. Yang paling sering pada frontal dan temporal.
kemudian perubahan CT-nya dia progresif, kalau pada pasien dengan kesadaran penuh, maka kontusio atau hematom tidak perlu dilakukan operasi. Kemudian ini epidural hematom, ya, dia terjadi pada periosteum dan durameter pendarahannya. Contohnya, paling sering disebabkan oleh ruptur arteri meningeal media, jadi hematomnya berbentuk konveks, kebanyakan pada sisi cup, jadi karena langsung, ya. Jadi kalau memang pada temporal ya hanya temporal saja. Ini subdural hematom. Ini contohnya, jadi hematom yang terjadi pada subdural antara durameter dan arachnoid. 50% pendarahan berasal dari ruptum bridging veins atau vena. Nah, banyak terjadi pada sisi kontrakup. Jadi beda ya dengan epidural hematom. Kalau epidural hematom sering terjadi karena kup. Nah, ini bedanya epidural hematom dan subdural hematom. Jadi kalau epidural, nah ini yang terjadi pendarahannya biasanya lebih lebar, lebih besar. Nah, ini terjadi karena arteri. Jadi kalau subdural karena vena. Kemudian perdarahan subarachnoid, dia perdarahan di rongga subarachnoid. Di antara membran arachnoid dan diameter, komplikasi yang sering terjadi adanya hidrosefalus. Nah, banyak ditemukan pada sisi kontrakup. Nah, ini intraventricular hemorrhage atau perdarahan pada ventricle otak. Nah, ini secondary intraventricular hemorrhage biasanya terjadi akibat subarachnoid hemorrhage atau intracerebral hematom yang merambah ke ventricle. Nah, ini karakteristik pada CT scan, ada hiperintensitas ya pada ventricle otak, kemudian ada hypersensitivity pada dependent position. Ini intracerebral hemorrhage, dia perdarahan vokal pada parenkim otak, presentasinya hampir sama dengan gejala stroke ya, stroke hemorrhage. Nah, tanda dan gejala memburuk dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita ngomong tentang cedera, maka yang harus kita lakukan yang ada dua, ada primary survey dan ada secondary survey. Kalau primary survey, maka kita ngomong mulai dari airway, breathing, circulation, trauma care. Jadi kalau airway, kita bebaskan jalan nafasnya, kemudian kita pasang cervical collar, kemudian untuk breathing, kita berikan oksigen sesuai dengan kondisi pasien dan mempertahankan ventilasi yang ada, sirkulasi dengan kontrol hemorrhage, dengan kontrol pendarahan, kemudian disability, kita lihat dari status neurologis pasien. Ini exposure atau environmental control, kita kontrol lingkungan dari pasien. Nah, ini RW, bagaimana patensi saluran nafas, ada suara tambahan atau tidak, dilihat ada obstruksi atau tidak. Jadi cara mengkajinya pada RW kita berikan pertanyaan, kita berikan rangsangan, jika pasien sadar bisa menjawab penuh, maka RW paten. Nah, kalau pasien dengan kondisi kesadaran menurun, datang ke rumah sakit dengan tidak sadar, maka yang harus kita lihat patensi saluran nafas, adanya suara nafas tambahan atau tidak, kemudian dilihat ada obstruksi atau tidak. Untuk breathing, kita lihat apakah oksigenasi efektif, bagaimana RR-nya, bagaimana kedalaman pernafasannya, gerakan dadanya bagaimana, adanya sianosis atau tidak. Pada sirkulasi, dilihat apakah perfusi adekuat, dilihat dari mana, CRT, kemudian nadi, kemudian volume urin, warna kulitnya, adanya perdarahan atau tidak, tekanan darah. Nah, yang D, disability, dilihat dari status neurologis. Tingkat kesadarannya menggunakan GCS atau AVPU, kemudian dilihat dilatasi pupil. Pada exposure, pada lingkungan,
dilihat, adanya cedera pada organ lain atau tidak, adanya jejas pada dada atau tidak, adanya deformitas pada ekstremitas atau tidak, gitu ya. Dan evaluasi respon terhadap perintah atau rangsang nyeri. Nah, ini untuk primary assessment selain dengan GCS, kita menggunakan AVPO. Nah, untuk intervensi secara primer, RW, bebaskan jalan nafas dengan triple RW, head till chin lift dengan jaw thrust, dan bagaimana kita mempertahankan kepatenan jalan nafas. Kemudian breathing, pemberian oksigen sesuai dengan kondisi pasien dilihat dari saturasi oksigennya. Kemudian secara sirkulasi kita harus bisa mengecek heart rate pasien dan tekanan darah pasien. Dan pasang IV line untuk resusitasi cairan. Kemudian disability ini kita lihat untuk pemeriksaan penunjang. Jadi perlu dilakukan CT scan atau tidak, kemudian foto toraks, exposure, mempertahankan pasien pada suhu normal. Ini secondary survey, kita lakukan pengkajian, pemeriksaan head to toe termasuk status neurologi, melakukan balut dan bidai jika memang ada ekstremitas yang mengalami fraktur, kemudian kita monitoring. Ini untuk tata laksanaannya, mempertahankan elevasi kepala pasien 30 derajat, kemudian nah kalau memang kondisi pasien masuk dengan kondisi kesadaran yang menurun, biasanya dokter akan melakukan sedasi untuk membuat pasien rileks, juga mengatasi kejang jika terjadi. Kemudian mempertahankan perfusi cerebral menggunakan manitol jika ada tekanan intrakranial. Kemudian kita lihat adanya hiperventilasi atau tidak. Ini indikasi untuk dilakukan CT scan, dilihat dari GCS-nya. Nah, ini trauma kepala ringan yang disertai fraktur, adanya kecurigaan dan tanda terjadinya fraktur basis kranii, adanya defisit neurologi, adanya sakit kepala yang hebat, dan adanya tanda-tanda peningkatan TIK atau herniasi jaringan otak, dan kesulitan dalam mengeliminasi kemungkinan perdarahan intracerebral. Ini initial assessment dan stabilisasi menurut Adult Trauma Clinical Practice Guideline pada tahun 2011, dilihat dari keparahannya, dilihat dari GCS-nya. Nah, kalau cedera kepala berat, maka yang harus dilakukan pertama adalah dilakukan intubasi dengan segera, kemudian dilakukan ABCDE manajemen, dilakukan early CT scan, neurosurgical consult kalau memang dimungkinkan untuk dilakukan operasi, dilihat status tekanan intrakranialnya, dan disarankan untuk segera dirawat di ICU. Tuh. Kemudian kalau moderate pada cedera kepala sedang, manajemen ABCDE, kemudian mencegah untuk terjadinya cedera otak sekunder, early CT scan, kemudian observasi. Nah, dilakukan intubasi, dilihat dari kondisi pasien. Jika mild atau cedera kepala ringan, nah ini dilakukan initial assessment, tetap ABCDE manajemen ya, dilihat RW paten atau tidak, breathing-nya bagaimana, sirkulasinya bagaimana. Nah, CT scan dilihat dari kondisinya. Jika memang kondisi pasien tidak diperlukan, tidak ada indikasi untuk dilakukan CT scan, maka tidak perlu dilakukan CT scan. Ini severe atau cedera kepala berat. Nah, ini yang kita lihat juga BGA-nya ya. Jadi bagaimana BGA pasien. Nah, ini askep trauma kepala.
Jadi kalau askepnya yang pasti kita lakukan, pertama adalah pengkajian, nama pasien, identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, agama, suku, status perkawinan, alamat, golongan darah, riwayat kesehatan saat ini. Nah, trauma kepala datang dengan kesadaran apa, adanya muntah atau tidak, terjadinya dyspnea atau tidak, ada nyeri kepala atau tidak, kemudian ada paralise, hemiparese, dilihat luka di kepalanya, kemudian pada riwayat penyakit dahulu, adanya riwayat stroke atau tidak, atau adanya riwayat, penyakit neurologis atau tidak. Kemudian riwayat penyakit keluarga, dilihat, adanya penyakit yang diturunkan atau penyakit menular, kemudian aktivitas istirahat, kekuatan otot, gitu ya. Kemudian tanda tanda gejalanya, adanya perubahan kesadaran atau tidak, pola nutrisi metaboliknya, kemudian aspek neurologis, GCS-nya. Nah, ini nanti GCS akan mempengaruhi dari, keparahan si trauma kepala. Kemudian aspek kardiovaskuler, di dilihat, apakah ada perubahan pada tekanan darah, kemudian nadi, adanya takikardi atau bradikardi, adanya aritmi atau tidak. Pada sistem pernafasan, ada perubahan pola nafas, baik irama, kedalaman, frekuensi, bunyi nafasnya bagaimana, ada bunyi nafas tambahan atau tidak. Ini aspek sistem eliminasi. Jadi kalau aspek sistem eliminasi kita lihat berapa keluaran dari pasien. Maka biasanya pada pasien yang sudah tidak sadar datang ke rumah sakit, maka akan segera dilakukan, pemasangan kateter untuk melihat, berapa berapa kebutuhan cairan yang harus, dibutuhkan oleh pasien, penggantian cairan. Kemudian sistem muskuloskeletal, adanya gangguan gerak atau tidak. Kemudian pada sistem integumen, adanya laserasi, abrasi, kemudian perubahan warna pada bibir, sianosis, adanya raccoon eyes, ada battle sign. Untuk pengkajian psikologis, jika pasien datang dengan sadar, maka kita lihat adanya gangguan emosi atau tidak. Biasanya pada cedera kepala sedang akan terjadi gangguan emosi. Kemudian data sosialnya, bagaimana pasien berhubungan dengan orang-orang terdekat, kemudian data spiritual dan pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik yang pasti ada CT scan, MRI, EKG, X-ray, gula darah, kadar elektrolit. Penata laksanaannya tergantung dari kondisi pasien. Nah, untuk diagnosa keperawatan yang bisa muncul pada trauma kepala, tetap yang pertama karena kita, fokusnya pada RW, maka kita lihat bersihan jalan nafas. Kemudian ada resiko perfusi cerebral atau tidak, resiko shock, kemudian penurunan kapasitas adaptif intrakranial, dan gangguan mobilitas fisik. Selanjutnya, pada trauma toraks. Nah, ini trauma toraks atau trauma dada, ini juga menyumbang kematian, terbesar karena trauma. Kemudian pada klasifikasinya juga diklasifikasikan, eee, karena trauma tumpul maupun penetrating atau trauma yang tembus ya. Kemudian mekanisme yang sering terjadi karena kecelakaan. Nah ini, trauma-trauma yang sering terjadi, yang pertama adalah tracheobronchial tree injury, kemudian ada pneumotoraks, hematotoraks, fraktur iga, dan tamponade jantung. Ini mekanisme injury.
Ada blunt atau trauma tumpul, ini bisa karena kecelakaan, karena explosion atau karena ledakan. Secara penetrasi karena luka tusuk. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini potensial injury akan merusak soft tissue atau organ di dalam. Kemudian adanya luka pada rib atau iga, pada sternum, clavikula, adanya ruptur pada trakea. Jika terkena pada kardiak atau jantung, bisa menyebabkan kontusio, ruptur, dan tamponade jantung. Kemudian dapat menyebabkan pneumotorak, tension pneumotorak, hemotorak, dan gastrotorak. Ini juga erat kaitannya dengan abdominal injury atau trauma abdominal. Yang pertama kita bahas tentang tracheobronchial tree injury. Jadi injury atau cedera yang terjadi pada trakea dan bronkus. Ini injury yang terkena pada trakea dan bronkus mayor. Ini sering menyebabkan kematian. Jadi pada trakeo dan bronkial ini sebenarnya kalau secara angka kejadian tidak banyak terjadi, tetapi jika ini terjadi maka ini akan mengancam nyawa. Oke, ini tanda gejalanya. Jadi akan terjadi hemoptysis atau muntah darah, kemudian akan terjadi emfisema, biasanya akan diikuti dengan tension pneumotorak dan adanya cyanosis. Jadi untuk penegakan diagnosa adanya injury pada tracheobronchial maka diperlukan bronkoskopi. Kemudian ada traumatic aortic disruption atau disruption pada aorta terjadi karena kecelakaan atau karena jatuh, patahnya rib atau patahnya iga pada sternum dan tulang belakang. Nah, 80-90% akan meninggal di tempat. Jadi biasanya akan mengalami trauma yang serius pada dada, kemudian akan mengalami tanda-tanda shock mulai dari cyanosis, CRT lebih dari 3 detik gitu ya. Kemudian nadi yang menurun, tekanan darah yang menurun. Jika pasien datang dengan sadar, maka kita lakukan basic atau primary management mulai dari ABCDE management. Jika tidak sadar, maka manajemen dari cardiac arrest. Kemudian yang selanjutnya adalah fraktur iga. Jadi patah tulang pada iga. Fraktur iga pertama itu biasanya pada satu atau iga nomor 1 dan 2. Ini biasanya jarang terjadi, kebanyakan iga ketiga sampai ke-8. Pada pemeriksaan akan terdengar bunyi crackles dan palpasi teraba crepitus. Jika sadar, pasien akan mengeluh nyeri yang sangat hebat. Untuk mengurangi nyeri, biasanya pasien akan bernafas dangkal dan mengurangi pergerakan akibat terjadinya penurunan ventilasi, adanya kolaps alveoli, ada hipoksemia sampai menyebabkan gagal nafas. Nah, pada fraktur iga ini ada flail chest. Jadi ada 3 iga yang secara berurutan mengalami fraktur. Ya, ini flail chest, contohnya ini seperti ini. Jadi tanda gejalanya adanya pernafasan paradoksal, kemudian nafas cepat disertai nyeri. Nah, flail chest ini sering dibarengi dengan pneumotoraks, hematoraks, dan kontusio paru, dan sering dengan distres pernafasan. Selanjutnya hemotoraks.
Ini terjadi karena robeknya pembuluh interkosta atau laserasi pada paru. Jadi seringkali ditemukan dengan pneumotoraks, jadi hemopneumotoraks. Jadi kegawatan tergantung pada kecepatan pendarahan pada toraks. Nah, hemotoraks ini dapat menyebabkan shock hipovolemik. Jadi ini contohnya. Jadi karena perdarahan yang terjadi pada pembuluh darah interkosta maupun laserasi yang di paru sehingga ada penumpukan darah pada pleura. Nah, penumpukan darah pada pleura ini akan mendorong si paru sehingga paru akan kolaps dan akan terjadi gagal nafas. Ini yang perlu dilakukan penanganannya. Jadi yang pertama perlu dekompresi, kemudian drainase dan resusitasi cairan. Pembedahan sesegera mungkin, kemudian pada perkusi ditemukan dullness. Jadi pada saat perkusi suaranya akan redup. Kemudian gambaran X-ray, biasanya paru-paru akan kolaps. Kemudian untuk penanganan pertamanya, biasanya akan dilakukan torakotomi dan untuk menemukan sumber perdarahan dan memperbaiki dari perkembangan paru. Ini penata laksanaannya ya. Jadi tujuan pengobatannya adalah mengevakuasi darah di dalam ruang pleura dengan apa? Pemasangan chest tube atau WSD. Karena biasanya, pasien ini dalam kondisi syok, maka pada saat dilakukan torakotomi maupun pemasangan chest tube akan dibarengi dengan pemberian transfusi darah. Selanjutnya pneumotoraks. Jadi, pneumotoraks ini ada tension pneumotoraks. Jadi di mana adanya, kebocoran udara yang terjadi, karena trauma, sehingga ada penumpukan udara di ruang pleura. Nah ini contohnya. Jadi kalau hematotoraks tadi penumpukan darah pada pleura, kalau pada pneumotoraks adalah penumpukan udara pada pleura. Sehingga apa? Kalau ada penumpukan udara, maka udara tadi akan menekan paru, sehingga paru akan, mengalami kegagalan fungsi, sehingga akan kolaps. Nah, ini tension pneumotoraks ada beberapa tanda dan gejala. Yang pertama, adanya nyeri dada. Jadi yang kedua, adanya takipneu. Biasanya pada pasien akan bernafas dangkal ya, jadi seperti orang, kekurangan oksigen, kemudian adanya distres pernafasan, adanya takikardia, adanya hipotensi. Nah, karena adanya tekanan pada paru, maka akan terjadi deviasi trakea. Kemudian hilangnya suara nafas di salah satu lapang paru yang terjadi pneumotoraks, akan adanya elevasi pada hemitoraks, adanya distensi vena jugularis dan sianosis. Ini tension pneumotoraks, ini vena jugularis meningkat, adanya sesak nafas, dan trakea terdorong dan bunyi nafas akan turun. Penanganannya dengan WSD. Ini biasanya pada pasien ini akan pada pernafasannya terdapat asimetris pada dadanya karena salah satu dadanya atau salah satu parunya mengalami kolaps. Ini penata laksanaannya, pertama pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi, kemudian memasang jarum dengan diameter yang besar pada midclavicular intercosta pada kedua sisi yang sakit, kemudian pemasangan chest tube untuk mengeluarkan udara. Ini ya untuk needle thoracocentesis. Selanjutnya pada pneumotoraks, selain tension pneumotoraks ada open pneumotoraks. Biasanya kalau open pneumotoraks karena ada luka terbuka di dalam dada, sehingga adanya kebocoran udara dan udara ini akan menumpuk di pleura, ya. Hampir sama, cuma kalau pada open pneumotoraks, kalau pada tension pneumotoraks itu tidak ada trauma terbuka. Kalau pada open pneumotoraks itu adanya trauma terbuka.
Tanda gejalanya sama dengan tension pneumothoraks. Nah, penanganan awalnya menggunakan tutup luka pada 3 sisi. Setelah itu disiapkan untuk pemasangan chest tube. Selanjutnya adalah tamponade jantung. Ini tanda gejala adanya hipotensi, adanya tekanan JVP, kemudian suara jantung yang lemah. Biasanya terjadi karena trauma tumpul maupun trauma tajam. Nah, tamponade jantung ini adalah kebocoran pada jantung, sehingga ini biasanya disebabkan oleh perikardium yang robek sehingga perdarahan masif sehingga akan menyebabkan shock. Secara fisiologi, tamponade jantung itu adalah penumpukan darah antara jantung dan perikardium. Ini karena penetrasi maupun karena belan. Untuk melihat biasanya kalau EKG itu tidak akan terlihat, sehingga diperlukan, foto X-ray maupun, pemeriksaan diagnostik yang lain. Nah, manajemennya yang pertama otomatis yang harus dilakukan tetap ABCDE manajemen. Jika adanya hipotensi atau bradikardi biasanya akan menyebabkan PEA. Tanda gejala ada takikardi, ada, paradoxical pulse, ada tanda-tanda shock. Nah, ini basic manajemen pada trauma. Jadi, pengkajian tetap ya kalau kita ngomong trauma maka ada 2 yang harus dikaji, pengkajian primer dan pengkajian sekunder. Jadi kalau pengkajian primer, jadi seluruh elemen yang dikaji pada kondisi kritis, kemudian untuk melakukan intervensi segera, pengajian primer meliputi RW, breathing, circulation atau sirkulasi, disability, dan status neurologi. Untuk pengkajian sekunder E sampai I, fokus pada pemeriksaan sekunder. Ini basic manajemennya, dilihat dari GCS-nya. Kemudian kalau ada hemorrhage atau pendarahan, maka dikontrol dulu pendarahannya. Untuk pengkajian RW dilihat patennya jalan nafas, kemudian ada tambahan suara nafas atau tidak, gargling, stridor. Nah, pada breathing dilihat kecepatan dan ritme pernafasan, kemudian kedalaman pernafasan, dan adanya suara tambahan pernafasan. Ini kalau RW yang dikaji pertama vokalisasi, kemudian yang ditakutkan biasanya pada pasien dengan trauma adanya obstruksi pada jalan nafas. Kemudian adanya pendarahan, adanya muntahan atau sekresi lain, dan adanya edem atau pembengkakan pada saluran nafas. Intervensinya mengatur posisi pasien, jaw thrust atau chin lift, suction jika ada tumpukan perdarahan, kemudian memasang uru atau nasofaring RW, kemudian stabilisasi cervical spine, dan intubasi, dan needle atau surgical krikotirotomi jika memang tidak bisa dilakukan intubasi. Kemudian breathing, dilihat adanya pernafasan spontan atau tidak, kemudian gerakan naik turunnya dada, adanya sianosis atau tidak, kemudian rate and depth dari pernafasan, kemudian adanya penggunaan otot-otot bantu pernafasan dan otot-otot bantu abdomen, kemudian ada suara nafas bilateral, dilihat ada peningkatan JVP dan posisi trakea. Intervensinya tetap berikan oksigen sesuai dengan kondisi pasien, dilihat dari saturasinya. Kemudian, pada saat, kalau memang belum bisa diberikan, ventilasi melalui ventilator, maka ventilasi menggunakan BVM, kemudian needle thoracocentesis, dan pemasangan chest tube atau pemasangan WSD.
jika terjadi pneumotorak, hemotorak gitu ya. Kemudian pasang pembalut plester dengan 3 sisi pada open pneumotorak. Kalau sirkulasi, eee, dilihat jumlah dan kualitas, puls nadi ya, kemudian warna kulitnya bagaimana, suhunya bagaimana, adanya perdarahan eksternal atau tidak. Intervensi beban tekan kalau jika ada, perdarahan, kemudian memasang jalur intravena, kemudian berikan infus secara cepat, eee, berikan needle thoracotomy jika terjadi hemotorak, kemudian lakukan CPR kalau pasien mengalami henti jantung, kemudian transfusi darah dan pembedahan. Disability D, kaji tingkat kesadaran menggunakan AVPU maupun GCS, kemudian menilai, dilatasi pupil. Intervensinya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Expose atau environment control, yang pertama kalau pada pasien trauma kita, lepas pakaiannya, kemudian selimuti, jaga pasien di normotermik. Ini pengkajian sekunder, mulai dari full set of vital sign, kemudian 5 intervensi, pasang monitor jantung, pulse oximetrinya bagaimana, pasang kateter, pasang NGT, berikan kenyamanan pada pasien, kemudian hanya histori, jadi bagaimana mekanisme dari injurinya bagaimana, vitasalnya bagaimana, informasi keadaan umum penderita, dan pengkajian head sampai toe, head to toe ya. Untuk pengajian sekunder pada, trauma toraks, nah dilanjutkan dengan pemeriksaan EKG, kemudian pemeriksaan BGA, pemeriksaan X-ray, dan CT scan. Nah, pada kondisi dengan pneumotorak dan hematotorak, diperlukan pemeriksaan USG khusus, yaitu EVAS ya, untuk menilai, eee, atau mengevaluasi dari trauma dada. Ini diagnosa atau intervensi keperawatan yang bisa muncul. Yang pertama, otomatis kalau kita ngomong airway, maka bersihan jalan nafas yang tidak efektif, kemudian dilanjutkan dengan pola nafas yang tidak efektif, dan selanjutnya dilanjutkan dengan kondisi pasien. Jika nyeri, maka nyeri akut, kemudian jika terjadi shock, maka perfusi jaringan yang muncul. Jadi dilihat dari batasan karakteristik dan tanda gejala yang muncul pada pasien. Berikut penjelasan, dari trauma kepala maupun trauma dada, bisa dilanjutkan diskusi pada forum diskusi yang ada di Moodle. Kemudian untuk kuis, bisa dikerjakan mulai hari ini, sampai 1 minggu ke depan. Nah, itu yang bisa saya berikan untuk penjelasan kuliah tentang trauma kepala maupun trauma dada. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.